Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir, teman-teman media dan juga jamaah, tolong HP-nya jangan dikasih suara dan tolong jangan ada yang bersuara karena prosesnya agak lama. Nanti sekali lagi teman-teman wartawan, setelah ini kita kasih kesempatan untuk konferensi pers, tapi tidak di masjid, tapi di pendopo. Tolong jaga khusyuan, kita bantu Mas Dedi untuk menyambut hidayah dari Allah. Nah, sekali lagi yang penting nanti kalau keluar jangan diganggu dulu dengan salat macam-macam setelah konferensi pers saja. Ya, saya akan menuntut beliau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang sangat suci. Maka saya minta Pak Kapolda dan semua yang hadir untuk menjadi saksi. Sebelumnya saya mau bertanya sama saudara saya, Mas Dedi, apakah saudara masuk Islam atas kesukarelaan Anda sendiri? Yang pasti tidak pernah dipaksa sama siapa. Sekali lagi menjawab bahwa beliau masuk Islam sama sekali tidak ada yang memaksa. Miftah tidak bisa memaksa. Saya adalah sahabat beliau saja. Mas Dedi siap? Dan beliau pun tidak pernah meminta. Saya tidak pernah meminta. Dan mohon dicatat, beliau bukan karena apapun, tapi karena menginginkan jalan hidayah. Yang disampaikan masih sebelum kita melakukan Pertama-tama saya kaget ternyata orangnya banyak. Tapi ya ini sakral dan saya bangga bahagia sekali karena saya ada di sini. Saya baru udah jadi berkali-kali deklarasi terus kenapa hari ini karena besok terus sudah harus terbang lagi. Jadi saya juga harus terbang lagi dan jadi saya rasa harinya juga harus empat. Kalau saya mau tahu aja. Dan saya juga masih belajar banyak. Jadi nanti ke depannya kalau ada apa, ya saya mau diingatkan. Semuanya saya rasa semua masih harus belajar. Sudah siap? Iya. Tolong semuanya perhatiannya. Saya akan tuntut beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Mas Dedi ikuti apa yang Gus ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Maaf, pernah tunggal nggak saya kasih mic saya nanti biar yang belakang mic sampingnya tadi kasih nggak? Izin ya. Tolong HP-nya dimatikan ya. Kita ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Muhammad
Kita berdoa untuk Mas Dedi. Beliau diberikan istiqomah jalan hidayah sehingga insya Allah akan membersamai kita di dalam iman dan Islam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, kami meminta kepadamu ya Allah, senantiasa kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Tuhan yang patut untuk sembah, Tuhan yang tidak diberanak dan tidak pula diberanakan. Allahumma nawwir qulubahu bi nuril iman, Allahumma nawwir qulubahu bi nuril Qur'an, Allahumma nawwir qulubahu bi nuri sayyidina Muhammad, Allahumma nawwir qulubahu bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, terima kasih kami tak terhingga ya Allah. Pada hari ini ya Allah, Kau karuniakan kepada kami nikmat yang sangat besar ya Allah. Dengan bergabungnya saudara kami Dedi ya Allah ke dalam agama Islam ya Allah. Ya Allah ya Allah, sinarilah hatinya dengan sinar Islam, terangilah hatinya dengan terang iman, terangilah hatinya dengan terangnya Sayyidina Muhammad, terangilah hatinya ya Allah dengan cahayamu sebagaimana Engkau menerangi bumi ini dengan mataharimu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan sahabat kami ini ya Allah istiqomah dengan Islamnya, senantiasa menjalankan perintah agamanya, meninggalkan larangan-larangannya, sehingga mampu menjadikan kehidupan yang istiqomah. Dan suatu saat nanti ya Allah, bila telah Engkau memanggilnya ya Allah, panggillah dalam keadaan husnal khatimah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sirril Fatihah. Alhamdulillah, prosesi syahadat sudah selesai. Teman-teman wartawan silakan menempatkan diri di depan kursi pendopo. Yang lain silakan kuning, kita akan ada pembagian di sana. Terima kasih, mohon banter untuk bisa mengawal Mas Dedi ke pendopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, bantu. Yuk. Bantu. Ya minta sandal dong untuk Mas Dedi. Sudah putih terus, sudah putih. Sudah disiapkan. Alhamdulillah. Selain wartawan mundur, selain pers mundur, selain televisi mundur dikit. Minta anak pondok, minta mic-nya ini mana? Anis mana? Anak pondok mic-nya ini mana?
Bentar ya, kita nunggu mic. Tatap ini mic-nya mana? Anak santri ini mic-nya mana? Mic-nya mana satunya? Cek. Minta kipas angin dari dalam rumah bawa ke sini coba, biar nggak panas banget. Cek. Coba minta kipas angin biar Mas jadi nggak kepanasan dari dalam rumah. Ada kipas anginnya? Jangan dekat-dekat situ aja, Pak. Sini. Dicopke takut ya? Dicopke racak tanya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana janji saya kepada teman-teman wartawan, tolong yang lain tenang dulu ya. Yang saya janjikan akan ada sesi sendiri daripada saya jawab sendiri dari kemarin. Ini beliaunya sudah di sini bersama kita semuanya. Tolong nanti pertanyaannya tertib, jangan berebut. Angkat tangan dulu saja. Nanti tanyanya ke Mas Didi atau ke saya, silakan angkat tangan. Jangan berebut supaya tertib. Sebelumnya barangkali Mas Didi mau ngasih statement untuk teman-teman media. Monggo, bro. Ya, yang pastinya terima kasih banyak. Kalian salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ternyata banyak teman-teman. Saya tadi sempat kaget ketika datang. Apa itu? Baterainya. Oh iya. Waktu datang pertama kali datang, rame. Terus saya pikir saya digerempet. Tapi senang sekali saya bisa berada di sini, bahagia sekali saya bisa berada di sini, dan kenapa di sini juga karena saya rasa yang kalau saya beneran punya niat harusnya busuk gitu ya. Yeah. Jadi ya lebih baik saya berada di tempat yang benar. Gitu. Dan ya mudah-mudahan habis ini saya juga sering sekali bertemu dengan Gus Miftah. Ini buat saya baru awal. Jadi mungkin kalau banyak teman-teman yang bahagia atas berita ini, buat saya ini baru awal perjalanan. Karena saya lahir dari keluarga, sebenarnya keluarga saya multi religi. Jadi keluarga saya itu agamanya campur aduk sebenarnya. Jadi saya mempelajari banyak sekali bermacam-macam agama, dan buat saya ini baru awal, harus belajar banyak lagi. Jadi saya mohon bimbingannya dengan Gus Miftah juga, supaya saya lebih paham, lebih tahu, lebih ngerti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Itu statement dari Mas Didi atas mualafnya beliau hari ini. Saya buka sesi pertanyaan. Dari mana ini? Enggak, kamu wartawan bukan? Jangan dulu kamu jawab nanti. Yang nggak wartawan jangan tanya dulu. Ya. Dari mana ini Mas? Dari Timbo. Ya, silakan dulu. Pertama Mas Didi, kapan mulai terbesit untuk bermualaf? Itu yang pertama. Yang kedua, alasan dasarnya apa? Apa karena dari hati atau mungkin karena mau menikahi beliau? Atau yang lain? Kayak beliau. Jangan dong. Itu aja. Ya, terima kasih. Mari Mas Didi. Gini, ini banyak sekali yang nanya sama saya, kapan sih mulai tertarik dan sebagainya. Bahkan kemarin
ada yang sangat menyedihkan saya baca di Instagram. Dari ya gini, yang mendukung 90% ya pasti ya. Tapi kan ada aja namanya netizen kan. Ya. Netizen itu kan serba tahu ya. Maha benar lah Tuhan, udah kalah sama netizen sekarang gitu kan. Ada yang sampai bilang, oh ini buat konten doang kali ya. Dan sampai hari ini kita belum pernah buat konten itu ya. Ya, saya sedih sekali ketika baca, wah ini buat konten doang nyari duit sampai segininya gitu katanya. Saya keluar duit malah kesini. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan seperti itu ya. Itu suara apa itu? Itu bukan record tapi play Pak. Terus itu play, itu bukan record Pak ya. Jangan-jangan nanti wartawan abal-abal Pak. Tapi kalau ada orang-orang berkata seperti itu, saat ini saya amini aja. Jadi ya sudah, silakan mereka ngomong. Nah kalau orang-orang yang tahu dekat dengan saya, sebenarnya dari YouTube saya sendiri, dari acara saya sendiri di TV, itu sudah lebih dari 1 tahun 2 tahun ini isinya adalah tentang Islam. Nah, di sana ada Gus Miftah, terus kita undang ustadz-ustadz lain juga di acara saya. Bahkan di isi konten saya sendiri, kalau tadi orang itu ngomongin konten, di isi konten saya sendiri mungkin sudah hampir 2 tahun. Orang-orang yang saya undang untuk bicara agama itu adalah ustadz-ustadz, termasuk salah satunya Ustadz Gus Miftah yang kita dengan saya. Jadi kalau ditanya mulai tertarik atau mulai Terbesit. sebenarnya sudah hampir 2 tahun, tapi saya mulai tanya-tanya lebih dalam lagi. 8 bulan bro ya? 8 bulanan lah. 8 bulanan kali ya. Sejak diracuni oleh beliau itu. Tapi racun yang positif pasti ya. Racun yang positif. Dan kenapa saya mau begini? Saya melihat bahwa agama ini seperti pisau, bisa positif, bisa negatif. Saya ketemu orang yang tepat untuk berdialog tanpa memaksa, untuk berdialog, memberikan ketenangan, yang membuang semua hal-hal negatif yang selama ini ada di image kita. Karena maaf, sekali lagi maaf, kalau misalnya orang luar yang tidak tahu tentang agama Islam itu bilangnya keras, itu bilangnya negatif. Tapi saya tidak melihat hal ini di beliau. Saya nggak melihat hal ini di beliau. Beliau lagi puasa, Bawain makanan dulu ya. datang ke rumah saya dibawain makanan. Ya kan? Walaupun sambil makan dia sambil ngomel-ngomel. Terus jadi tidak ada keterbatasan itu yang saya takuti tentang agama tersebut. Dan mulai perlahan-lahan saya mulai merasa bahwa ini indah. Jadi kalau ditanya kenapanya, karena saya mendapatkan bimbingan dari beberapa orang yang tepat. Salah satunya adalah Gus Miftah. Itu. Kalau kenapa indahnya, kalau dibilang karena ingin menikah dan sebagainya, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Saya tidak akan mengubah agama saya karena perempuan. Subhanallah. Kalau karena cowok saya nggak tahu ya. Tidak karena wanita. Nah, kalau misalnya suatu saat saya menikah, ya memang agamanya sama kan, sudah sama ya. Alhamdulillah. Itu jalan Tuhan. Itu sudah jalan Tuhan. Tapi bukan merubah Gus ganti saya agama dong karena saya mau nikah. Kalau saya buat itu saya munafik. Bahasa kita waktu itu cemen amat. Cemen amat. Masa agama cuma buat mainan nikah gitu kan. Jadi sama sekali tidak ada hal tersebut. Mudah-mudahan ini juga bisa nge-clearkan bahwa tidak ada hal tersebut. Ya, lanjut dari Trans 7. Trans 7 males lah. Oh TV gua ya. Harus dijawab. Kenapa sih memilih Jogja untuk melakukan terus juga apakah ini sudah memiliki nama Islam? Karena kita kan terkenalnya di Jogja
karena beliau ini resenya ada di Jogja, Mas, Mbak. Coba kalau ada di Tangerang gitu. Ya ke Tangerang, Pak. Saya ke Atau Tangerang. kalau rumah saya Sarkem ya ke Sarkem. Karena rumahnya Sarkem, saya lebih menikmati perjalanan. Tapi rumahnya ada di Jogja gitu ya. Dan saya silaturahmi karena saya udah temenan dengan ini cerita benar. Beliau ini ke rumah saya sudah lebih dari 10 kali, Pak. Lebih dari 10 kali datang hanya karena silaturahmi, nggak punya tujuan apapun. Dan gua beli tiket sendiri loh ya. Bukan lu yang beli loh. Pulang ganti. Dan dia beli tiket sendiri. Dan kadang-kadang tuh suka begini, kadang-kadang saya suka telepon sama Gus Miftah. Gus, lagi di mana Gus? Gue lagi gak ada kerjaan nih. Ngobrol di telepon. Terus Gusnya suka ngomong, wah gue juga lagi kosong. Gus tak terbang lagi sama lah. Gitu. Segampang itu dia terbang, gak tahu tiket gratisan dari mana itu. Pokoknya tiba-tiba muncul depan rumah. Dan saya biasa kalau pas kosong itu kesana ada acara ngaji malam, saya berangkat pagi, siang kita YouTubean, jam 2 saya kembali ke Jogja, itu biasa. Dan sudah berulang-ulang kali. Barangkali orang yang saya datangi, orang kafir waktu itu ya. Yang saya Tapi katanya ini apa non-muslim. non-muslim. Saya biasa waktu itu telepon beliau, kafir di mana biar waktu itu. Nah, tapi itu hanya just skip antara sahabat. Jadi Kalau mau tahu, lo bilang apa lo? Jangan buka rahasia. kalau mau tahu beliau kalau manggil si kafir, saya manggil dia. Apa lo? Lupa lo manggil gua apa? Dia manggil saya kadang-kadang lah. Saya bilang telepon, kafir di mana lo? Apa Gus Telek? Tapi lihat ya, bayangkan ya, betapa indahnya ketika beliau mengucapkan kata kafir itu saya tidak sakit hati. Ketika saya bercanda dengan beliau, Gus Telek apa kabar? Beliau nggak sakit hati, itu indah kan gitu ya. Itu nggak ada ributnya gitu. Dan itu justru jadi salah satu poin beliau hari ini. Iya betul, ternyata indah. Indonesia kan seperti itu kan sebenarnya kan, keindahannya seperti itu gitu. Dan saya juga, keluarga saya juga, kalau dari keluarga saya masih banyak yang non muslim juga gitu, dan itu yang saya ingin contohkan ke mereka juga. Kalau misalnya saya dengan mereka saya keras dan ini agama kalian salah begini, malah menghindar gitu kan. Justru yang baik adalah yang mendekati dengan contoh seperti itu. Itu yang pertama kenapa harus ada di Jogja. Yang kedua tadi saya lupa. Waduh, ini dari kemarin nama Islam atau lo gua kasih nama Habib siapa? Ya gini, ini pertanyaan lucu sebenarnya. Karena kami berdua Malah belum tidak mikirin itu gitu. Karena menurut saya belajar dan yang penting saya mau mendalami ilmunya gitu ya. Buat saya nama itu nomor 2 dulu gitu. Nanti kalau saya ganti nama nanti masuk berita lagi. Ya jelas begini, orang masuk Islam itu tidak ada syarat harus ganti nama, tidak harus. Dia masih pakai nama dia yang lama, Diodatus dan terusnya itu nggak ada masalah. Sunjoyo nggak ada masalah. Karena saya pertama kali masuk. Sunjoyo nama bapakku loh. Ya kan nama lu belakang dikasih itu. Oh iya, ya nggak masalah nama bapakku loh itu. Jadi sekali lagi tidak ada syarat orang masuk Islam harus berganti nama. Kalau nanti kemudian beliau ngobrol sama saya, Gus, tolong dicarikan nama, atau nanti ketika kita soal kiai-kiai yang ulama-ulama yang mau kita datangi dikasih nama itu, ya alhamdulillah. Tapi kita belum mikir hal itulah. Kita kan yang mau dipikir banyak, mbak mau latihan sholat, mau latihan wudhu. Ini aja pada saat kan banyak teman-teman yang nanya gitu ya, dari udah nyiapin baju belum, udah nyiapin peci belum. Tadi lo pagi nanya apa sama gua? Tadi pagi saya nanya sama beliau, karena gini, beliau ini kenapa saya suka dengan beliau? Ya begini loh, tampangnya tuh begini gitu loh, apa adanya gitu kan, kacamata hitam gitu kan. Jadi saya tadi pagi nanya sama beliau juga, Gus, saya nggak punya baju apa loh Gus, saya nggak nyiapin baju apa loh Gus ya. Saya bilang yang penting nggak telanjang deh gitu kan. Dia pakai baju tekel. Ya kita bukan Islam yang formal, bukan yang formalitas. Harus pakai baju muslim,
saya harus memaksa beliau pakai kopiah umpamanya kayak gitu. Asik bro. Karena kepala lu sama sama kepala gue ya. Saya pasnya iya Pak, keringetmu nempel Pak. Cuma sekali foto kan bagus. Keren. Ini kopi yang mahal soalnya bro, mahal. Oke mahal. Iya. Bener keren abang Nedek Pak. Oh, keren bener kan? Nanti foto-foto keluar jelek awas loh. Coba caranya keren nggak? Saya tidak percaya Anda. Kalau percaya mereka musrik mah. Jadi saya nggak pernah memaksakan ini harus pakai baju muslim, harus pakai sarung, enggak. Itu kan budaya saja. Yang penting auranya tertutup, itu saja. Nah, ya yang lain. Oh kenapa sini? Kalau itu saya jawab. Kenapa hari Jumat dan tanggal 21? Kebetulan saya itu di rumah hanya tanggal ini toh. Saya bilang sama dia, lo boleh lebih terkenal daripada gua, tapi jadwal gua lebih banyak daripada lo. Karena saya tadi pagi saja baru nyampe dari Kalimantan, Jawa Timur, Sidoarjo. Ini malam ini saya mau nganter Mas Dedi ke Jakarta, soal ke salah satu ulama. Besok pagi saya harus berangkat ke Taiwan. Jadi walaupun dia lebih terkenal daripada saya, tapi keluar negerinya lebih banyak saya. Sombong amat. Jadi begitu Mbak ya. Jadi tidak ada alasan apapun. Jadi kalau kenapa tanggal 21 hari Jumat? Itu blessed lah, kita terberkati dengan hari Jumat gitu aja. Hari Jumat kan lebih baik juga. Ya yang lain. Dari mana? Oh, radio manajemen kalbu. Kalau dengan Anda kan nggak mungkin Mas ya. Emangnya lu siapa? Enggak. Iya, bercanda. Pastinya yang utama ya salah satunya dengan Gus Miftah. Karena beliau juga sering di Jakarta juga, sering ketemu juga sama saya. Ya mungkin lebih banyak dengan beliau. Dan nanti setelah ini insya Allah kita sampaikan aja jadi kita akan sowan ulama-ulama sebagaimana yang saya janjikan. Saya ada 3-4 ulama yang pengen saya kenalkan dengan Mas Dedi. Saya pengen mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Dan insya Allah nanti kita jam 3 akan terbang ke Jakarta karena jam 18.30 kita diterima di kediaman Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau akan mendoakan Mas Dedi. Nanti ada juga kiai-kiai yang lain nyusul. Jadi kalau belajarnya bisa dari mana saja Mas. Ya ada lagi? Di mana Mas? Oh dari Kumparan. Bagaimana Mas Dedi menjelaskan kepada orang tidak keluarga tentang Seperti tadi saya mengatakan bahwa keluarga saya multi religi. Jadi mereka tidak terlalu kaget kalau anaknya atau kalau saudaranya pindah agama, itu tidak terlalu kaget. Yang penting tetap menjalankan budaya-budaya yang ada, tetap kekeluargaan tetap ada, itu mereka tidak ada masalah sama sekali nggak ada masalah. Kan saya menjadi muslim bukan artinya saya memusuhi keluarga saya, sama sekali enggak. Dan saya juga udah banyak bicara dengan beliau juga kok. Kalau misalnya mereka ada acara-acara kebudayaan apa segala, kalau saya diundang makan, saya tetap datang. Karena itu keluarga saya, itu orang tua saya dan sebagainya. Jadi saya tidak mau ketika saya menjadi muslim, akhirnya malah mereka takut. Nah itu kan yang tidak boleh kan. Justru mereka malah harusnya terbuka, oh ternyata indah kan begitu. Oh kalau putra saya orangnya cuek Mas. Jadi kemarin saya beberapa hari yang lalu gitu saya bilang, Aska saya papa mau convert religions to Muslim. Tapi kan Aska ini ibunya juga Muslim. Jadi Aska ini kan bukan tidak mengenal Muslim sama sekali kan gitu kan. Dia juga pernah belajar agama Islam. Saya bilang bahwa I want to convert to Muslim. Sambil main game, Aska cuma bilang, oke. Lanjut lagi main game. Gitu. Saya padahal menyiapkan banyak penjawaban, dia nggak nanya apa-apa Mas. Gitu. Kayaknya lebih pentingan CSGO-nya dibandingkan saya gitu. Tapi indahnya adalah bahwa dia tidak bermasalah dengan itu. Kenapa? Karena ibunya pun sudah Muslim.
Jadi dia sudah hidup di lingkungannya. Ini mas, saya pernah menikah beda agama. Saya pernah menikah beda agama. Ketika Natalan, ketika Lebaran. Dan itu perbedaan itu buat anak saya indah. Tidak ada keributan. Jadi anak saya tidak mempertanyakan itu. Kenapanya pun dia nggak nanya. Jadi teman-teman lebih kepo dibandingkan anak saya sebenarnya. Jelas itu. Ya, yang lain. Di mana mas? Dari Suara.com. Tadi belajar saja sudah dijawab. Ah, kesulitan. Kalau kesulitan, Kan beliau orang cerdas jadi gampang saja. kalau sulit sih nggak ada mas. Kalau sulit nggak ada. Ya kalau mau jujur, kalau sulit ya belajar doa-doanya sulit karena saya belum pernah kan gitu kan. Nah, itu aja. Tapi kalau enggak sih nggak ada. Karena semuanya sama dan yang ngajarin juga beliau, nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit. Belajar untuk kebaikan tidak ada yang sulit. Saya rasa. Ya, ada lagi. Saya kasih 2 kesempatan lagi, kita mau habis ini makan siang. Cukup? Terus satu lagi Gus, Dari mana? dari Adam berita satu Gus. Dari mana? Dari berita satu. Berita 1. Nah, pasca setelah Mas Dedi menjadi mualaf, tanggung jawab Gus sebagai pembimbing akan seperti apa ke depan? Tentunya tanggung jawab moral saya akan semakin besar sama beliau karena saya menjadi tertuduh kan pada akhirnya, jadi tersangka itu ya. Nah, terus terdakwa kalau saya tidak bertanggung jawab dengan keislaman beliau. Maka selaku mu'alaf memang harus dibimbing oleh guru yang tepat. Kalau beliau menganggap saya tepat itu ya sebenarnya musibah gitu. Nah, itu. Tapi saya ke depan akan lebih intensif komunikasi dengan beliau, baik secara langsung maupun melalui komunikasi yang lain. Jadi jangan khawatir saya kemudian meninggalkan Mas Dedi, enggak. Saya tetap akan setia dan tidak akan berpindah ke lain hati. Ke lain Dedi. Pertanyaan terakhir. Setelah ini teman-teman semua yang ada sama wartawan silakan untuk menikmati makan siang seadanya. Terakhir. Kalau mau bicara puasa, saya nggak usah bicara agama, Mbak. Mau adu puasa sama saya nggak? Pernah lihat nggak Deddy Corbuzier badannya sama satu orang waktu itu? Pernah dengar OCD nggak, Mbak? OCD nggak? Saya pernah puasa 72 jam. Mau diadu sama saya kalau puasa? Kalau puasa udah makanan sehari-hari. Kalau saya Salah, puasa nggak makan Pak. Iya. Nah, bener lah pokoknya lah. Kalau gini, ini kalau saya ya ketika saya bikin dulu OCD ya, puasa itu di semua agama ada. Itu satu. Puasa itu secara sains itu bagusnya luar biasa, sehat. Dan diet saya adalah diet puasa. Jadi maksudnya saya belum masuk muslim dan sebagainya pun saya udah puasa, sebenarnya udah puasa. Ya gitu ya. Terakhir sudah terakhir ya. Soalnya kita mau bicara pesawat juga. Saya izin dari Radio Sinta. Apa? Dari Radio Sinta. Sinta. Setelah ini apa yang akan dilakukan? Apakah akan melakukan umroh, naik haji? Kemudian pertanyaan yang juga tentunya sebagai muslim itu ada namanya sunat. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Udah sudah. Gini. Ini pertanyaan paling gak enak ini. Ya. Kayak wajahnya ngeselin. Saya agak kaget ketika pertanyaan sunat atau enggak datangnya dari pria sebenarnya. Ya. Oh ya dia pingin tahu banget. Ada apa? Kalau wanita yang nanya Normal. Jadi cowok udah sunat belum? Abnormal. Anda mengharapkan saya memiliki hubungan apa dengan Anda? Yang menolak. Bapak Yang menolak. mau menolak. Kalau itu kan saya bilang iya, saya bilang enggak, Anda nggak bisa buktiin, mau lihat mas. Nah terus kalau yang masalah tadi apa? Umroh macam-macam. Umroh dan sebagainya itu sembari jalan mas. Kan haji atau umroh itu panggilan mas. Iya. Allah tidak memanggil orang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Ya, kan gue panggilan. Ya masa sudah saya doakan dipanggil lah. Umroh ya.
kali umrah atau haji. Barangkali seperti itu, clear hari ini ya. Tolong saya minta. Tapi yang pasti kalau saya satu saat nanti pergi umroh dan sebagainya, gampang sih dengan titip tiket biasanya. Ya. Karena saya, ya insya Allah ada rezeki lah untuk beliaunya. Kalau mau umroh kapanpun tak golek lah. Karena aku gak ketemu lu. Jadi begitu, tolong saya minta teman-teman tidak ada pemberitaan tendensius habis ini, karena ini betul-betul jalan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda memberitakannya dengan baik, insya Allah sebagai amal jariah bagi Anda semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau sesi foto silakan sebelum meninggalkan tempat ini. Mau foto dulu nggak? Pak Kapolda di mana ya? Minta diaturi Pak Kapolda diajak foto Mas Dedi di sini. Pak Kapolda diaturi foto sebentar dengan Mas Dedi di sini. Ya, kita dulu sebelum ke Pak Kapolda. Mohon bersabar, kita tunggu Pak Kapolda. Pak Kapolda, mau gue foto sama Mas Dedi, Pak Kapolda. Ya, terima kasih teman-teman, silakan menikmati hidangan makan siang dari pondok ya. Ya, demikianlah prosesi mualaf Deddy Corbuzier yang berlangsung di Pondok Pesantren Ora Aji milik Gus Miftah yang ada di Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Dan juga tadi sudah setelah selesai prosesi pembacaan 2 kalimat syahadat juga sudah dilakukan konferensi pers, dan sudah Deddy Corbuzier dan juga Gus Miftah sudah masuk ke dalam rumahnya. Sekian laporan yang disampaikan oleh Prabowo Mustika. Terima kasih.